Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak-sanak? Tadi kan Ina sudah janjiku akan ngejuk video pembelajaran tentang materi surat. Ina jelaskan sedikit yuk tentang materi surat Sinji. Kalau Tian Hadu baca di lampiran materi tentang surat yang Hadu Ina upload di GC, kalian bisa baca tentang materi surat Sinji ialah tentang macam-macam surat. Nah, di situ ngedok pertanyaan. Ina baca kopayo tentang konteks nih. Semakung kuti memahami materi pelajaran Hinji, coba kuti jawab pai pertanyaan di bahasa Hinji. Ganta zaman teknologi hebat. Ina baca ko dalam bahasa Indonesia yuk, karena Tian baca di lampirani di lom bahasa Lampung. Sekarang sudah zaman teknologi hebat, anak-anak kecil sudah bisa mengirim pesan singkat atau yang kalian kenal dengan SMS atau short message send. Kalimat yang ditulis langsung ke tujuan utama. Begitu juga jawabannya. Mengirim SMS dapat juga memiliki tata bahasa yang mau atau yang kamu inginkan. Pilihan kata yang tepat menyebabkan pilihan kata yang tepat itu bisa membuat orang mengerti apa yang kalian ingin sampaikan. Pilihan kata juga bisa mempengaruhi atau bisa membuat orang salah sambung atau tujuan komunikasi tidak sampai. Nah, maka dari itu, kalau kamu mengirim SMS harus menggunakan bahasa atau tata bahasa yang baik. Tapi di zaman sekarang rata-rata orang sudah tidak memakai SMS ya, rata-rata sudah memakai WhatsApp ya, melalui pesan melalui WhatsApp. Nah, kalau kamu sudah pandai mengirim WhatsApp atau pesan melalui WhatsApp, kamu harus menggunakan tata bahasa yang baik dengan susunan kalimat yang benar. Kamu juga akan lebih memahami materi pelajaran yang sudah kamu juga harus memahami materi pelajaran yang sudah kamu pelajari di sini. Coba Ina pengen bertanya nih, kamu pernah menulis SMS buat temanmu atau WA? Terus sudah bisakah kamu pandai ikuti jama tujuan loh saya dikirim kok? Apakah kamu mengerti tujuan apa pesan yang kamu kirimkan kepada temanmu? Dapatkah kamu membalas SMS itu? Dengan siapa saja kamu pernah mengirim SMS? Apa bedanya mengirim SMS dengan temanmu dibandingkan mengirim SMS untuk gurumu? Berapa kali sehari kamu menerima SMS atau WA? Terus berapa kali sehari kamu mengirim SMS? Dan bagaimana perasaanmu setelah mengirim SMS atau WA tersebut? Apakah SMS itu dikirim dapat melakukan sesuatu? Atau apakah setiap orang bisa membuat SMS atau WA? Intinya Ina yakin kalau WA semua anak-anak udah pasti bisa ya nak ya. Cuma memang ada beberapa orang tua mungkin yang tidak pernah menggunakan handphone atau smartphone, dia tidak bisa menggunakan WA. Nah, ada sebagian besar orang yang sudah paham atau sudah mengerti cara menggunakan WhatsApp. Ada sebagian kecil orang yang mungkin belum tahu cara membuat atau mengirim pesan melalui WhatsApp ya. Nanti pertanyaan ini di sini kalian bisa tahu nih kebutuhan mengirimkan pesan melalui WhatsApp itu ternyata memaksa kita untuk mempelajari atau memahami bagaimana mengirim pesan melalui WhatsApp. Nah, coba kalian bandingkan kalau kalian dulu menulis pesan melalui WhatsApp, sekarang kita coba lihat mengirim pesan melalui surat. Nah, mungkin kalau era kalian atau zaman sekarang nih, kalau dengan anak-anak Ina yang di era generasi kekinian lah ya nak, pasti nggak pernah atau belum pernah atau jarang atau hampir nggak pernah ngirim surat atau buat surat ya. Ina coba tanya nih, kan sanak-sanak atau anak-anak sudah pernah membaca surat? Surat itu banyak macamnya ya nak, ada surat undangan, ada surat surat dinas, ada juga surat buat sahabat pena ya kan. Jadi macam-macam surat ya. Kamu sudah tahu belum tujuan pesan yang mau kamu sampaikan ke dalam surat tersebut apa? Terus bisa nggak kamu membalas surat itu? Dengan siapa saja kamu pernah mengirim surat? Apa bedanya mengirim surat untuk temanmu atau dengan gurumu? Kalau dengan teman biasanya ya tentang obrolan kita atau pertemanan kita sehari-hari. Kalau dengan guru udah pasti ya biasanya surat sakit ya nak ya, itu yang udah pasti. Oke. Terus berapa kali sehari kamu menerima surat?
Mungkin kalau zaman sekarang kalian udah nggak pernah nerima surat ya, mungkin bisa menerimanya dalam bentuk WhatsApp seperti itu. Terus apa sih yang kamu terima dari apa sih kalau misal kamu nerima pesan dari WhatsApp atau dari surat, itu perasaanmu seperti apa? Nah, kemudian lanjut lagi nih. Ada beberapa banyak orang yang bisa menulis surat. Ina rasa sih hampir semua orang bisa menulis surat asal dia tidak buta huruf ya. Mungkin lebih banyak jumlah orang yang lebih bisa menulis surat dibanding menulis pesan di WhatsApp ya. Nah, kedua pesan itu dapat kamu kirim atau bisa kamu terima melalui apa? Kan sekarang banyak medianya ya nak ya, bisa melalui bisa melalui WhatsApp, menulis suratnya ya kan, bisa melalui pesan-pesan media sosial yang lain yang bisa kita sampaikan melalui smartphone atau handphone pintar lah ya. Tapi ada juga orang yang masih nyaman menulis pesan melalui surat yang bisa dia kirim melalui pos atau langsung dikirimkan ke orang atau ke alamat rumah tersebut ya. Nah, pembelajaran ini intinya Ina pengen memberitahu bahwa media surat itu sebagai alat komunikasi tertulis. Surat yang dapat ditulis apa aja. Nah, coba kamu lihat kalau orang di Pekon yang memang masih menggunakan surat, emang hampir sudah nggak ada juga ya, di desa semua rata-rata sudah menggunakan handphone untuk berkirim kabar. Nah, yang Ina pengen tanyakan, kita di sini mempelajari tentang surat yang ada di sini mengidentifikasi jenis teks surat. Nah, ini ada di halaman 46 tentang teks surat yang ditulis secara tertulis melalui media kertas dan pena ya. Itu memberikan kabar kepada keluarga di rumah bagaimana kabar dia di perantauan, seperti itu. Nah, di halaman 47 ini kalian bisa melihat struktur surat seperti apa. Silakan nanti dibaca. Struktur surat itu ada macam-macam ya di sini. Terus pengertian surat. Kalau kamu sudah tahu tentang surat, kamu harus mengerti apa sih surat itu sendiri. Surat itu adalah apa? Misalnya gini, dari ensiklopedia bahasa Indonesia, surat adalah alat berbalas yang disediakan secara tertulis. Nah, surat mesti ditulis secepat-cepatnya karena surat tidak diberikan secara langsung karena dia menggunakan proses waktu dan tempat. Jadi dia harus dikirim melalui jarak dengan menggunakan waktu yang lumayan lama, bisa 2 hari, 3 hari, seminggu dan lebih ya, seperti itu. Sementara kalau kita pakai WhatsApp kan dalam waktu sekian detik udah bisa sampai ke tujuannya ya kan. Nah, jadi dapat ditegaskan di sini adalah surat adalah alat berbalas untuk menyampaikan informasi tertulis. Biasanya surat dikirimkan memakai perangko dan dibungkus di dalam amplop untuk alat pengganti bayar mengirimkan surat. Nah, surat sendiri itu terbagi atas 3, surat pribadi, surat resmi, dan memo. Kalau surat pribadi, Ina rasa sudah banyak orang yang sudah tidak memakai ya, hanya dipakai dalam bentuk undangan. Kalau undangan pernikahan ya masih banyak yang ngirim. Kemudian surat resmi itu masih dipakai di dinas-dinas atau di lembaga-lembaga kepemerintahan atau perusahaan. Kalau memo itu biasanya masih digunakan oleh pejabat-pejabat pemerintahan atau pejabat-pejabat perusahaan yang mengirimkan memo atau perintah ke bawahannya, seperti itu. Nah, yang termasuk surat pribadi apa aja? Ada surat keluarga itu misalnya undangan yasinan, undangan sunatan, ulang tahun atau pernikahan. Terus surat lamaran kerja itu yang kita mau buat kerja untuk melamar di suatu perusahaan atau di suatu lembaga kepemerintahan. Kalau ada kalian melihat isinya, surat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu ada surat pemberitahuan, ada surat keputusan, dan surat perintah. Ada surat permintaan, surat panggilan, surat peringatan, surat perjanjian, surat laporan, surat pengantar, surat penawaran, surat pemesanan, surat undangan, dan surat lamaran pekerjaan. Nah, pemodelan teks 2 di sini kalian bisa baca nanti ya. Yang ini akan bahas di sini yang paling penting adalah surat di dalam adat kebudayaan Lampung itu namanya surat tenepi. Surat tenepi itu adalah surat yang ditinggalkan di dalam rumah, biasanya di bawah baju di dalam lemari anak, oleh
oleh salah satu pihak keluarga, misal contoh perempuan nih ada keinginan menikah dengan pasangannya atau dengan lelaki pilihannya, tetapi dari keluarga perempuan itu tidak menyetujui. Nah, tidak ada jalan lain nih selain si perempuan itu melakukan sebambangan atau namanya larian. Akhirnya dia akan menuliskan surat, menyampaikan pesan-pesan di dalam surat tersebut serta meletakkan duit tenepi. Kenapa dibilang tenepi? Karena ada duit yang ditinggalkan, yaitu uang adat sejumlah kelipatan 24. Misal 24 rupiah, 24 juta dan kelipatan-kelipatannya seperti itu. Biasanya ada banyak faktor kenapa keluarga dari perempuan mungkin tidak menyetujui hubungan dengan si pilihan si perempuan tersebut. Nah, di sini ada contoh surat tenepi. Kalian bisa baca nanti anak, dibaca di situ. Surat tenepi yang dibuat oleh si perempuan kepada keluarganya sebelum si perempuan ini sembambangan atau larian. Setelah dia menyelipkan duit adat di dalam surat tersebut biasanya akan dibungkus oleh amplop, tidak pakai perangko ya, karena kan langsung dibaca di rumah tersebut dan dibuat di rumah tersebut. Maka si perempuan akan pergi ke rumah paman dari calon lelakinya atau ke rumah orang tua lelakinya. Baru nanti kalau keluarga dari perempuannya sudah baca, akan diputuskan apa yang harus mereka lakukan untuk membalas atau untuk menentukan seperti apa adat proses yang mau dilakukan pada saat adat sembambangan. Nah, biasanya kalau udah sembambangan itu nggak boleh lagi si keluarga perempuan mengambil si perempuan kembali ke rumah, karena berarti memang si perempuan sudah memilih untuk dinikahkan dengan lelaki pilihannya. Nah, di sini ada contoh membedakan struktur isi surat. Kalian bisa baca juga nih, ada bagian pembuka surat, bagian inti surat, bagian penutup surat. Ini biasanya kalian gunakan kalau kalian mau membuat surat resmi atau memo. Ada step-step atau ada contoh-contohnya bagaimana bisa membuat surat resmi ya, Nak ya. Nah, di sini juga kalian harus mempelajari bagaimana menggunakan kata ganti yang tepat di dalam teks. Kalau kita menulis surat untuk orang yang lebih tua, untuk acara kantor atau untuk perusahaan, itu harus menggunakan bahasa yang dua, yaitu bahasa ragam atau bahasa ragam halus atau bahasa ragam teman sebaya. Jadi kalau kita bicara atau menulis surat untuk orang tua, kita harus menggunakan bahasa ragam halus. Tapi kalau kita menulis surat untuk teman atau sebaya, itu bisa menggunakan bahasa pertemanan ya, Nak ya. Baik dalam membuat surat untuk undangan, kita harus menggunakan bahasa resmi. Kalau membuat undangan biasa, maksudnya di dalam WhatsApp, pesan, kita bisa menggunakan bahasa pertemanan atau teman sebaya. Di situ ada contoh halaman 50, nanti kalian bisa baca. Di sini juga ada bentuk surat pribadi. Kalian bisa baca di sini nanti halaman 51. Kalian baca mana yang kalian nggak ngerti, baik dari kata-katanya atau kalimatnya, atau ada kalimat atau kata yang memang menurut kalian sulit untuk ditelah, kalian bisa tanya ke Ina, nanti bisa Ina coba kasih tahu sehingga memudahkan kalian nanti pada saat mengisi soal-soal latihan. Nah, di sini juga kalian diwajibkan mengidentifikasi surat uloman. Surat uloman itu artinya surat undangan ya, Nak. Nah, bagaimana kalian memahami bagian-bagian dari model uloman? Contoh uloman itu contoh undangan, misal contoh undangan pernikahan atau ulang tahun atau kalau mau buat yasinan atau sunatan gitu kan, undangan intinya ya, Nak ya. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh kesenian masyarakat Lampung ya, membuat uloman untuk acara-acara yang dilakukan. Nah, di sini ada uloman, contohnya nanti kalian bisa baca. Ini di sini Ina bisa lihatkan nanti ya. Kemudian bagian-bagian kedua surat diunggah itu adalah ada apa? Biasanya kalau surat itu unsur-unsurnya apa aja sih, Nak? Yang Ina tahu kan unsurnya itu harus ada tujuan, ada waktu kegiatan, ada ucapan terima kasih, salam penutup dan pengirim undangan. Nah, kalau ada tujuan berarti kita harus tahu nih mau dikirim kemana surat tersebut. Ada waktu, orang tahu waktunya kapan acara tersebut, baik dari hari, tanggal, dan jam. Terus ucapan terima kasih bahwa kalau sudah bisa membaca undangan tersebut dan bersedia waktu untuk hadir. Salam penutup sebagai pengucapan salam kita sebagai umat muslim, biasanya kan pasti mengucapkan salam. Begitu juga salam penutup pengirim undangannya ya, seperti itu. Ada nama acaranya apa, dan itu salam penutup ada dari pengirim. Nah, di sini ada urawan. Urawan ini sejenis kayak undangan juga, kalian nanti bisa baca di sini.
Ini contoh urawan dalam bahasa Lampung dialek A ya nak ya, yang dilakukan di daerah Gedung Harapan Jati Agung, yang menggunakan adat posisi apa sih namanya Saibatin dengan menggunakan bahasa dialek Api seperti itu. Nah, di sini juga ada nanti kosakata dalam teks surat diunggah. Jadi kalau kalian kesulitan dalam mengartikan beberapa kosakata, di sini ada kamus kecil yang mengartikan beberapa bahasa-bahasa atau kata-kata yang sulit kalian mengerti atau yang belum kalian pahami. Contoh kayak benulung, kayak doa, gawi, gero, muahi, lebu, kelama, nakbai, ngelima, ngahami, pihul, pubahuan, dan pekon. Dia terbagi atas dialek A dan dialek O ya, diartikan baru ke bahasa Indonesia. Kalau kalian sudah mempelajari semuanya, di sini ada uji keterampilan. Kalian kerjakan uji keterampilan, ini di halaman, tugasnya adalah uji keterampilan di halaman 56, mulai di halaman 56 ya nak ya. Itu ada lengkapi 2 kalimat di bawah Sinji. Lengkapi 2 kalimat di bawah ini dan sampaikan jawabannya ke tim. Gak usah disampaikan, kalian tulis saja di kertas ya. Lengkapi 2 kalimat di bawah ini menggunakan kosakata yang menurut kalian pas. Ingat, pakai kosakata bahasa ragam halus dan ragam sebaya ya. Yang kedua, petunjuk 2, di bawah ini ada soal tambahan untuk menambah skormu. Jadi buat dirimu aja, gak usah ke tim ya, karena kan belajarnya masing-masing di rumah. Nomor 3, surat sebagai salah satu media komunikasi yang bentuknya ini pilihan ganda ya nak. Nomor 4 juga pilihan ganda. Nomor 1 yang pertanyaan B dijawab juga, sekolahku Hagan untuk lomba FL2SN. Kata-kata yang tepat yang kalian masukkan ke dalam sini apa? Terus bagaimana di sekolahmu nutuk makwat ya. Jadi kata-kata yang paling tepat yang kalian tuliskan di situ apa? Nanti kalian bisa lihat di kamus yang Ina bilang tadi, ada di halaman 54 ya. Kemudian lanjut di nomor 3 pilihan ganda, nomor 4 pilihan ganda, nomor 1 lagi yang C itu maksudnya kalau tim C ya, tapi tetap dikerjakan sendiri, melengkapi kalimat dengan kosakata yang kalian miliki. Selalu gunakan pilih antara bahasa ragam halus atau ragam atau sebaya. Pastikan yang kalian ajak bicara itu teman ataukah orang tua ataukah orang yang lebih tua dari kita ya. Nah, yang petunjuk 2 di sini juga ada pilihan ganda lagi, nomor 3 4-nya diisi. Kemudian dilanjutkan nomor 1D, tim D tadi ya, diisi kalimat-kalimatnya, titik-titiknya melengkapi kalimat yang sudah tersedia. Dilanjutkan lagi nomor 3 4, halaman 58 ya nak. Kemudian lanjutkan lagi yang tim E, melanjutkan dan mengisi titik-titik melengkapi kalimat. Nah, baru terakhir dilanjutkan lagi nomor 3 4 pilihan ganda. Nah, jadi kalian kerjakan semuanya itu, kalian baca dan kalian isi, baru kalian lampirkan di GC. Ingat, Ina tidak bisa memeriksa kalau kalian lampirkan di WA, karena Ina tidak punya file di WA untuk menilai ataupun menyimpan. Sementara tugas yang kalian kerjakan itu sudah tersimpan secara otomatis kalau di dalam GC, dan Ina bisa mengembalikan nilai yang sudah Ina kasih ke GC kalian. Seperti itu, memudahkan Ina juga untuk menyimpan nilai-nilai yang sudah tersimpan di dalam GC ya nak ya. Ina rasa itu saja materi dari Ina dan tugas yang Ina berikan. Mohon maaf kalau kecepatan, kalau ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang tidak kalian pahami. Kalian bisa bertanya dengan Ina kapanpun, insya Allah selama Ina baca akan Ina jawab. Mohon maaf kalau dalam penyampaian Ina masih kecepatan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan Ina bisa menerima pertanyaan apapun yang kalian ingin sampaikan hubungan dengan pelajaran atau materi yang sudah Ina berikan. Ina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pu.